sebenarnya cerita ini tuh udah lama diceritain sama temen gue sekitar 1 tahun yang lalu. Cuma gue lupa banget untuk ngebawain cerita ini. Terus kemarin gue ketemu sama temen gue yang jadi narsum ini. Jadi udah gue cepet-cepet bikin konten, takutnya gue lupa. So, cerita ini berawal dari temen gue yang kita sebut aja namanya Tika. Yang dulu sempat tinggal cukup lama di panti asuhan. Nama panti asuhannya nggak bisa gue sebutin karena makanya dengerin ceritanya sampai habis. Jadi kenapa Tika bisa tinggal di panti asuhan? Karena orang tuanya Tika ini udah lama bercerai pada saat Tika duduk di bangku SD. Nah, pada saat orang tuanya cerai, Tika ini tuh ikut sama ayahnya. Ibunya Tika nggak tahu kemana, hilang kabar gitu aja sampai detik ini. Jadi Tika ini udah nggak pernah ketemu sama ibunya lagi. Nah, pada saat Tika duduk di bangku SMA, ayahnya ini meninggal. Sedihnya, saudara-saudara ayahnya ini tuh nggak mau ngurusin Tika. Jadi Tika tuh dititipin di panti asuhan sama RT dan RW-nya. Dan sadly, ayahnya Tika ini tuh nggak meninggalkan warisan apapun buat Tika. Jadi ya, mau nggak mau Tika harus tinggal di panti asuhan. Nah, untuk panti asuhannya sendiri, dari luar tuh tempatnya ini biasa aja. Nggak ada aura-aura mistis, nggak ada cerita-cerita horor yang beredar juga. Bahkan orang-orang tuh menganggap panti itu tuh panti yang tenang gitu. Tapi apalah dibalik kata tenang ini ya. Awalnya pun Tika ngerasa nyaman banget di panti itu. Anak-anaknya banyak, jadi dia punya teman juga di sana. Kegiatannya pun teratur dan pengurusnya itu ramah-ramah banget. Tapi pas awal si Tika masuk ke panti asuhan itu, dia tuh udah dikasih tahu aturan-aturan yang berlaku di panti asuhan itu. Dan ada satu peringatan aneh, yaitu kalau malam hari, terutama lewat dari jam 10 malam, siapapun dilarang membuka pintu kamar. Kalau dengar suara-suara anak kecil nangis, atau suara-suara apapun itu, jangan pernah dibuka pintu kamarnya. Alasannya simple, katanya tuh suka ada anak yang mimpi buruk, dan biar yang lain tuh nggak ikut-ikutan aja keluar. Tapi anehnya, aturan itu tuh benar-benar dijelasin dengan nada yang serius. Jadi si Tika ini tuh mikir kalau aturan itu tuh bukan sekedar aturan biasa ya. Kayaknya emang ada yang janggal aja dari panti asuhan itu. Beberapa minggu pertama ya nggak ada kejadian apapun sih. Sampai di satu malam, si Tika ini kebangun. Sekitar jam 12 malam. Tika tuh denger ada suara nangis di lorong kamar. Bukan nangis yang kenceng, yang kejer gimana-gimana. Nangisnya tuh kayak nangis yang kayak sedihnya tuh dalam banget. Awalnya ada suara ini, Tika itu berpikir kalau mungkin aja ada anak yang lagi kangen sama orang tuanya. Awalnya Tika tuh mau ngasih dukungan sama si anak ini. Cuma mengingat ada aturan itu, jadi Tika mengurungkan diri untuk keluar dari kamar. Esokan paginya, pas Tika bangun tidur, dia tuh ngecek atau kayak ngeliat anak-anak yang ada di panti untuk memastikan siapa yang nangis tadi malam. Tapi tuh